Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Buatiningsi akan menjelaskan mengenai para para idil atau mawaris. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sebab-sebab tidak mendapatkan warisan. Yang pertama, perbudakan. Orang perbudakan seorang hamba saya tidak dapat mewarisi karena dianggap tidak cakap hukum. Yang kedua adalah karena pembunuhan. Orang yang membunuh itu tidak dapat mewarisi terhadap terbunuh. Yang ketiga, adanya berlainan agama. Orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Demikian sebaliknya. Yang keempat, berbeda negara. Setiap warga negara wajib tunduk patuh pada perundang-undangan negaranya dan melarang pewarisan terhadap warga negara asing. Selanjutnya adalah rukun dan syarat waris mewarisi. Yang pertama itu rukun waris mewarisi. Mauruts atau tirkah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit. Yang kedua adalah muwaris. Orang yang meninggal mati hakiki atau hukmi. Yang ketiga adalah waris. Orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mawaris. Syarat-syarat waris mewarisi yang pertama adalah matinya muwaris. Yang kedua adalah hidupnya waris. Yang ketiga adalah tidak adanya penghalang mawaris. Oke, selanjutnya adalah ahli waris atau waris. Yang pertama adalah Jamil Furud. Orang yang termasuk ahli waris itu ada 25 orang. 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Yang mana ahli waris pihak laki-laki itu ada anak laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah. Yang ketiga adalah bapak. Yang keempat adalah kakek dari pihak bapak terus ke atas. Yang kelima adalah saudara laki-laki sekandung. Yang keenam adalah saudari laki-laki sebapak. Yang ketujuh adalah saudari laki-laki seibu. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Yang kesembilan adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Yang 10 adalah saudara laki-laki bapak atau paman dari pihak bapak sekandung. Yang ke-11 adalah saudara laki-laki bapak atau paman yang sebapak. Yang ke-12 ada anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki atau paman yang sekandung. Yang 13 adalah anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki atau paman yang sebapak. Yang ke-14 adalah suami. Yang ke-15 adalah laki-laki yang memerdekakan mayat. Oke, jika ke-15 orang tersebut semuanya ada, maka yang mendapat harta warisan hanya 3 orang saja. Yang pertama adalah bapak, yang kedua adalah anak laki-laki, dan yang ketiga adalah suami. Selanjutnya ada ahli waris dari pihak perempuan, yang mana itu ada 10 orang. Yang pertama adalah anak perempuan, yang kedua adalah anak perempuan dari anak laki-laki terus ke bawah. Yang ketiga adalah ibu, yang keempat adalah ibu dari bapak atau nenek, yang kelima adalah ibu dari ibu atau nenek terus ke atas. Yang keenam adalah saudara perempuan sekandung. Yang ketujuh adalah saudara perempuan sebapak. Yang kedelapan adalah saudara perempuan seibu. Dan yang kesembilan adalah istri. Yang terakhir adalah perempuan yang memerdekakan si mayat. Oke, jika 10 orang tersebut semua ada, maka yang dapat mewarisi harta waris itu hanya 5 orang.
Yang pertama adalah istri, yang kedua adalah anak perempuan, yang ketiga adalah anak perempuan dari anak laki-laki, yang keempat adalah ibu, dan yang terakhir adalah saudara perempuan sekandung. Dan bila 25 ahli waris itu semua ada, maka yang berhak mewarisi hanya 5 orang saja. Yang pertama adalah suami, yaitu 1/4 atau istri 1/8. Yang kedua adalah ibu, yaitu 1/6. Yang ketiga adalah bapak 1/6. Yang keempat adalah anak laki-laki atau asobah, yaitu 4 kali sisa harta, 4 kali atau sisa harta dikali 2 atau 2/3 kali sisa harta. Yang kelima adalah anak perempuan atau asobah bil khairihi, 6 kali sisa harta kali 1 atau 1/3 dikali sisa harta. Itu menurut Rashid dalam bukunya halaman 349 sampai 351 tahun 2003. Yang ketiga adalah yang kedua saya akan menjelaskan mengenai asyobah, anak turun dan kerabat orang lelaki dari pihak ayah. Mengapa mereka mendapatkannya? Mereka dinamakan asyobah karena kuatnya ikatan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Lalu asyobah atau orang yang menghabiskan semua harta atau semua sisa harta itu diatur menurut susunannya sebagai berikut. Yang pertama adalah anak laki-laki, yang kedua adalah anak laki-laki dari anak laki-laki, yang ketiga adalah bapak, yang keempat adalah bapak dari bapak atau kakek, yang kelima adalah saudara laki-laki kandung, yang keenam adalah saudara laki-laki sebapak, yang ketujuh adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, yang kedelapan adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, yang kesembilan adalah paman dari bapak yang sekandung, yang ke-10 adalah paman dari pihak bapak yang sebapak, yang ke-11 adalah anak laki-laki dari paman yang sekandung, yang ke-12 adalah anak laki-laki dari paman yang sebapak. Itu menurut Rashid tahun 2003 dalam bukunya halaman 350 sampai 353. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis asobah. Asobah yang pertama adalah asobah binafsihi atau kerabat laki-laki yang mempunyai pertalian dengan si mayat yang tidak dikelangi oleh perempuan. Yang mana asobah binafsihi ini ada 4 golongan, yaitu bunuah atau keanakan atau sering juga dinamakan juz'ul mayit. Yang kedua adalah uhuwah atau keayahan, yang mana ini sering disebut juga asyul mayit. Yang ketiga adalah uhuwah atau kesaudaraan, yang mana ini adalah disebut dengan juzu abiyah. Yang keempat adalah ummah atau kepamanan dinamakan juz'ul zat. Oke, selanjutnya ada as-sobah bil ghairi. Ialah perempuan dapat menjadi asyobah dengan memerlukan orang lain untuk secara bersama-sama menjadi asyobah. Itu ada 4. Yang pertama adalah anak laki-laki dapat menarik saudari perempuannya menjadi asobah dengan ketentuan bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Yang kedua adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki dapat menarik saudara perempuan menjadi asyobah. Yang ketiga adalah saudara laki-laki kandung dapat menarik saudara perempuan menjadi asyobah. Yang keempat adalah saudara laki-laki sebapak dapat menarik saudara perempuannya menjadi asyobah.
Yang ketiga, baiklah, yang ketiga adalah asyobah ma'al ghairi, yaitu asyobah bersama orang lain. Asyobah ma'al ghairi ialah setiap perempuan yang memerlukan perempuan lain untuk menjadi asyobah. Asyobah ini terdiri dua golongan perempuan. Yang pertama adalah saudara perempuan sekandung, yang kedua adalah saudara perempuan sebapak. Dengan ketentuannya, pertama, berdampingan dengan seorang atau beberapa orang anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua, tidak berdampingan dengan saudaranya. Oke, selanjutnya adalah cara pewarisan asoba binafsi. Adapun cara pewarisan asoba binafsihi, maka akan saya jelaskan sebagai berikut. Asoba binafsihi dibagi menjadi 4 golongan dan mewarisi menurut tertib. Yang pertama adalah bunuwah, yaitu meliputi anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Yang kedua, bila jihad yaitu jihad ubuah, yaitu di mana bila jihad bunuah tidak didapatkan, maka peninggalan atau sisa itu berpindah ke jihad ubuah yang meliputi ayah dan kakek syahih seterusnya ke atas. Yang ketiga adalah uhwah. Itu di mana? Yaitu bila tidak ada seorang pun dari jihad ubuah, maka peninggalan atau sisanya berpindah ke ukuah. Ukuah ini meliputi saudara-saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan seterusnya ke bawah. Dengan catatan sekandung itu adalah seibu seayah. Yang keempat adalah jihad umumah. Bila tidak ada seorang pun dari jihad ukhuwah, maka peninggalan atau sisanya berpindah ke jihad umumah. Tanpa ada perbedaan antara umumah si mayit itu sendiri dengan umumah ayahnya atau umumah kakeknya, hanya saja umumah si mayit didahulukan atas umumah ayahnya dan umumah ayahnya didahulukan atas umumah kakeknya dan begitu seterusnya. Selanjutnya ada ketentuan kadar bagian masing-masing atau furudal mukadaroh. Yang pertama adalah ahli waris yang mendapatkan setengahnya. Siapa saja yang termasuk ahli waris yang mendapatkan setengah? Itu yang pertama adalah anak perempuan tunggal. Yang kedua adalah cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan. Itu dikiaskan dengan anak perempuan. Yang ketiga adalah saudara perempuan tunggal sekandung. Yang keempat adalah saudara perempuan tunggal sebapak jika saudara perempuan sekandung tidak ada. Yang kelima adalah suami jika istri tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki. Oke, yang selanjutnya adalah ahli waris yang mendapatkan seperempat. Ahli waris yang mendapatkan seperempat ini ada 2 orang. Yang pertama adalah suami. Apabila istri memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki. Yang kedua adalah istri, seorang atau lebih jika suami tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki. Selanjutnya adalah ahli waris yang mendapatkan 1/8, yaitu istri,
seorang atau lebih apabila suami memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki. Selanjutnya adalah ahli waris yang mendapatkan 2/3. Ini ada 4 orang. Yang pertama adalah 2 orang atau lebih anak perempuan jika tidak ada anak laki-laki. Yang kedua adalah 2 atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan. Yang ketiga adalah 2 orang atau lebih saudara perempuan. Yang terakhir adalah 2 orang atau lebih saudara perempuan sebapak. Baiklah, selanjutnya adalah yang selanjutnya adalah ahli waris yang mendapatkan sepertiga, yaitu yang pertama adalah ibu. Apabila yang meninggal tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki dan tidak memiliki saudara baik kandung, sebapak atau seibu. Yang kedua adalah 2 orang atau lebih saudara yang seibu, laki-laki atau perempuan. Nah, terus yang selanjutnya adalah ahli waris. Aduh, maaf. Selanjutnya adalah ahli waris yang mendapatkan 1/6, yaitu yang pertama adalah ibu jika yang meninggal itu memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki atau memiliki saudara. Yang selanjutnya adalah bapak jika yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. Yang ketiga adalah nenek, yaitu dari sebelah ibu dan dari sebelah bapak. Jika ibu, yang terakhir adalah belum yang terakhir ya. Yang keempat adalah cucu perempuan dari anak laki-laki apabila bersama anak perempuan tunggal. Yang kelima itu adalah kakek yaitu bapak dari bapak. Jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki dan bapak tidak ada. Yang keenam adalah seorang saudara seibu, laki-laki atau perempuan. Yang terakhir adalah saudara perempuan sebapak, seorang atau lebih, jika bersama saudara perempuan kandung tunggal. Selanjutnya adalah zawil arham. Zawil arham adalah kerabat yang bukan zawil furudi dan bukan pula asyobah. Menurut pendapat Syafi'i, ia tidak mendapat warisan, tetapi menurut Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal bahwa zawil arham itu mendapatkan warisan. Yang pertama, jika tidak ada zawil furudil dan asyobah. Yang kedua adalah jika ada sisa harta, maka dibagikan kepada zawil arham. Selanjutnya adalah praktek menghitung waris. Yang pertama itu kaidah berhitung. Yang pertama, untuk menghitung dan menetapkan penerimaan ahli waris dalam pembagian harta pusaka. Terlebih dahulu, menetapkan asal masalah, yaitu kelipatan persekutuan bilangan yang terkecil. Misalnya, bila bagian-bagian asbul furudal itu terdiri dari setengah, sepertiga, dan 1/6, maka asal masalahnya yaitu 6. Karena angka 6 ini merupakan angka yang terkecil yang dapat dibagi oleh masing-masing tersebut, 2, 3, dan 6. Atau apabila bagian-bagian ahli waris itu 1/8, 1/3, dan 1/6, maka asal masalahnya ialah 24.
karena angka 24 ini merupakan angka terkecil yang dapat dibagi oleh masing-masing penyebut 8, 3, dan 6. Selanjutnya itu adalah jika ahli waris hanya ada asyobah, yang mana maka harta dibagi rata menurut jumlah kepala dengan ketentuan bagi laki-laki mendapat 2 kali bagian perempuan. Contohnya, ahli waris 3 anak laki-laki, maka harta dibagi 3 bagian, yakni masing-masing mendapatkan sepertiga harta. Tetapi kalau ahli waris itu seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka harta dibagi 3 juga, yaitu 2/3 untuk anak laki-laki dan 1/3 untuk anak perempuan. Selanjutnya adalah jika ahli waris adalah orang yang mendapat ketentuan dan hanya sendirian. Itu maksudnya di sini adalah dia mendapatkan sebanyak ketentuannya saja. Misal, dia mempunyai ketentuan 1/3, maka dia hanya mendapatkan 1/3 harta, sisanya 2/3 hendaklah diberikan kepada yang berhak dengan jalan lain, yaitu jalan road. Lebih jelasnya akan saya jelaskan masalah road di penjelasan selanjutnya. Selanjutnya, jika ahli waris yang mendapat ketentuan itu terbilang 2 atau lebih, hendaklah dilihat penyebut ketentuan satu persatuannya. Jika penyebutnya tidak sama, maka penyebut-penyebut itu hendaklah disamakan berdasarkan kelipatan persekutuan yang terkecil dari beberapa ketentuan satu persatunya. Di sini saya akan menjelaskan 3 contoh. Yang pertama adalah ahli waris ibu mendapatkan 1/6. Terus ada 2 saudara laki-laki seibu. Mereka mendapatkan 1/3. Kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 6 ialah 6. Maka masing-masing adalah ibu mendapatkan 1 dikali 1/6, yaitu 1/6. Nah, sedangkan untuk 2 saudari laki-laki seibu tadi, 1 dikali 2/6, maka mereka mendapatkan 2/6. Selanjutnya, itu misalnya ada ahli warisnya ibu, istri, dan anak laki-laki. Ibu kan mendapatkan 1/6, sedangkan istri mendapatkan 1/8, dan anak laki-laki adalah asyobah. Maka untuk mencarinya adalah kelipatan persekutuan terkecil dari penyebutan ketentuan itu 6 dan 8 adalah 24. Maka bagian masing-masingnya itu adalah ibu 1 dikali 4/24 sama dengan 4/24. Sedangkan istri 1 dikali 3/24 sama dengan 3/24. Sedangkan anak laki-laki asyobah 1 dikurang dalam kurungnya itu 4/24 ditambah 3/24 atau sama dengan 13/24. Nah, contoh selanjutnya adalah ahli waris yang mana itu terdapat ibu dan istri. Ibu mendapatkan 1/3 dan istri 3/4. Namun untuk cara ini kita mencarinya adalah dengan kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut ketentuan itu ialah 3 dan 4 adalah 12, maka bagian masing-masing adalah untuk si ibu itu mendapatkan 1 dikali 4/12, jadi si ibu mendapatkan 4/12, sedangkan untuk istrinya 1 dikali 3/12 atau 3/12 jadinya. Sisanya 1 dikurang 4 dalam kurung 4/12 ditambah 3/12 sama dengan 5/12. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aul. Menurut bahasa berarti irtifa, yaitu mengangkat atau dikatakan alal mizan bila timbangan itu naik terangkat. Kata aul ini terkadang berarti cenderung kepada perbuatan aniaya atau curang.
Selanjutnya, contohnya nih seperti ini. Suami kan mendapatkan setengah. Dua saudara perempuan kandung mendapatkan 2/3. Kelipatan persekutuan terkecil 2/2 dan 3 adalah 6. Maka bagian masing-masing adalah untuk suami 3 dikali setengah sama dengan 3/6. Dan dua saudara perempuan kandung 2 dikali 2/3. Maka mendapatkan 4/6. Jadi jumlah pembilang 7 sedang penyebut 6 sama dengan 7/6. Maka harta harus dibagi menjadi 7, yaitu suami 3/7, dua saudara perempuan kandung 4/7. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai rod. Pengertian rod. Rod berarti mengembalikan haknya kepadanya. Menurut istilah, mengembalikan apa yang tersisa dari bagian zawil furudal nasabiyah kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka bila tidak ada orang lain yang berhak untuk menerimanya. Yang kedua adalah rukun rod. Yang pertama adanya pemilik furudal atau zawil furudal. Yang kedua adanya sisa peninggalan atau harta. Yang ketiga adalah adanya asobah. Selanjutnya ada pendapat ulama tentang rod. Yang pertama itu ada menurut Zaid bin Sabit yang diikuti oleh Urwah, Az-Zuhri, Malik, dan Syafi'i adalah tidak ada rod atas ashabul furudi. Jika ada sisa harta diserahkan ke Baitul Mal. Menurut Umar, Ali, dan Jumhur sahabat dari tabi'in, Abu Hanifah dan Ahmad bahwa rod itu diberikan kepada semua asbul furudil kecuali suami, istri, ayah, dan kakek. Jika ahli waris itu hanya suami, istri, sedang mereka tidak boleh mendapat rod, maka sisa harta itu dibagikan kepada zawil arham. Jika zawil arham juga tidak ada, maka akan diberikan ke Baitul Mal. Itu menurut Rashid dalam bukunya tahun 2003 halaman 370. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai mawaris atau faraidil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.